Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian. Dari gedung gereja Toraja Jemaat Tanjung Maranu, kami majelis gereja menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kasih dan persaudaraan sebagai keluarga Allah di jemaat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa dalam ibadah Minggu 21 Juni 2020 melalui media ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kerinduan dan syukur, sambutlah Alkitab sebagai firman Allah yang mendasari ibadah ini. Dengan tema perenungan sepanjang minggu ini, jangan kamu takut. Mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anugerah, salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10 kita baca secara berbalasan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan.
Sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, Sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi dari Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, sekalipun diriku. Kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang menggema dan jalan yang merincing. Silakan kita duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai umat ketebusan, kami sering melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami sering merasa takut dalam hidup kami, tanpa kami menyadari bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami memohon. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan.
Sambil persembahan dinyatakan, kita iringi dengan pujian Pakailah Seluruh Hidupmu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terpujilah Engkau, ya Allah, pemilik hidup dan kehidupan kami. Kepadamu kami datang membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah. Lalu Tuhan memberkati majelis gereja dalam menata persembahan ini. Kiranya boleh digunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Berkat-Mu yang masih ada pada kami, Tuhan, mampukanlah kami untuk menatanya dengan baik dan bijaksana. Sempurnakanlah syukur kami ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu yang Engkau kuduskan ini. Namun sebelumnya, marilah kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Di hari Minggu yang Kau kuduskan ini, Engkau berkenan bagi kami untuk datang bersekutu baik di gedung gereja ini maupun di rumah-rumah tangga kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini diberitakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan. Beri hikmat dan kemampuan, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami hamba-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal itu sangat menyebalkan Abraham.
oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan yang pertama. Dan kita yang terambil dari Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih? Kali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Dengan demikian, telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptis dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kematian. Demikian juga kita akan hidup. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, kita juga satu dengan apa yang sama dengan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah surut turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari. Jadi, kita telah mati dengan Kristus, percaya bahwa kita akan hidup juga dengan. Karena kita tahu dan ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam. Sebab itu,
hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita membaca Injil Kristus dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, aku tidak layak ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian bacaan Injil kita. Silakan kita duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Hari ini, meskipun kita di rumah kita masing-masing, dan kita yang ada di dalam ruangan ini, hanya sebagian saja, bersama dengan multimedia dari Jemaat Tanjung Marannu, kita bersyukur memfasilitasi sehingga ibadah ini boleh ada. Kita boleh bertatap muka meskipun dengan media atau cara yang lain, entah itu melalui televisi kita, melalui laptop kita, komputer kita, ataupun HP kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan menyertai kita dalam ibadah kita yang kita lakukan setiap hari Minggu bersama dengan keluarga kita, bahkan ibadah setiap hari yang difasilitasi oleh Komisi Ibadah Jemaat Tanjung Marannu. Dan tentunya itu menjadi harapan kita bersama, harapan majelis gereja untuk kita tetap bertekun percaya penyertaan Tuhan. Meskipun dalam COVID seperti ini, kita percaya bahwa lewat persekutuan kita di rumah kita masing-masing, kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis dari Inggris bernama C.S. Lewis, seorang sastrawan Kristen yang mendunia. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah The Chronicle of Narnia. Pasti sudah ada di antara kita yang membaca tulisan ini ataupun menontonnya lewat film. C.S. Lewis ini adalah seorang yang terkenal mendunia, namun dia memiliki satu pertanyaan yang relevan bagi kita sekarang ini, apalagi dalam keadaan COVID. Dia bertanya, Tuhan, mengapa Engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar? Tetapi begitu sulit aku temui ketika hidup ini aku membutuhkan pertolongan-Mu. Saya yakin dan percaya ada begitu anak Tuhan yang menyaksikan kebenaran dari pertanyaan ini, bahwa Tuhan lebih mudah ditemui ketika hidup ini lancar. Tetapi lebih sulit Tuhan ditemui ketika hidup ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak anak Tuhan yang mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Persoalan-persoalan penghasilan, kesehatan, dan macam-macam persoalan lain akibat COVID-19 ini. Ada juga anak Tuhan yang bisa dikatakan aktif pelayanan di gereja. Suami istri yang aktif dalam pelayanan gereja, tetapi karena COVID ini harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Sang suami berdoa, Tuhan, semoga nama saya tidak masuk di dalam daftar yang akan mendapatkan pengurangan kerja. Semoga aku tidak dirumahkan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Ketika nama-nama itu keluar, sang suami mendapatkan ada namanya di situ. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Dia kembali ke rumah
berbicara kepada istrinya, dan istrinya pun mendapatkan hal yang sama. Suami istri ini orang yang takut akan Tuhan, aktif dalam gereja, tetapi mereka juga mengalami pemutusan kerja. Saudara-saudara, apakah suami istri ini ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan jawaban daripada doa-doa mereka? Atau apakah Tuhan tidak ada ketika kita mengalami keadaan takut? Apakah Tuhan tidak ada dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita? Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, realita yang ada, banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, tetapi Tuhan belum menjawab, bahkan belum ada, dan lama sekali Tuhan menyatakan pertolongan. Lama sekali anak Tuhan menanti-nanti pertolongan Tuhan, dan jawaban Tuhan pun terkadang menuntut kita untuk tidak atau mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Bapak Ibu Saudara, yang menjadi bacaan utama kita adalah Kejadian 21 ayat 18 sampai 21. Kisah Hagai dan Ismail memperlihatkan kepada kita seorang ibu bersama dengan anaknya yang karena kondisi harus keluar dari rumah bapaknya. Ismail harus keluar dari bapaknya dalam usia belia, 13 tahun, usia yang masih belia tentunya, dan dia harus dipisahkan dengan bapaknya. Tentu keadaan ini membuat Hagai dan Ismail ketakutan, menjadi takut. Apalagi mereka harus berjalan di padang gurun Berseba. Mereka harus berjalan di padang gurun. Padang gurun yang sangat panas. Dan tidak mengetahui kemana mereka pergi. Sama sekali belum mengetahui arah tujuan mereka untuk pergi. Hanya satu yang mereka ketahui atau yang pasti, bahwa mereka disuruh atau diperintahkan untuk keluar dari rumah bapaknya Abraham. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berjalan? Kasih Tuhan menuntun mereka sampai mereka bisa menemukan sumber mata air, sumur, dan itu kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 21 ayat 19. Di situ dikatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ini berarti bahwa di tengah-tengah ketidaktahuan Hagai, di tengah-tengah persoalan yang dihadapi oleh Hagai karena dia diusir oleh Sarah dari rumah Abraham dan menempuh perjalanan melewati padang gurun Berseba, Tuhan masih menolong, Tuhan masih mengasihi Hagai dan Ismail dengan membuka mata Hagar agar membuka mata Hagar, lalu ia menemukan sebuah sumur. Dan tentu sumur atau air, mata air adalah sebuah kehidupan bagi Hagar, dan bagi kita semua air adalah sumber kehidupan. Lalu ayat 20 juga mengatakan,
Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Allah menyertai anak itu. Kasih setia Tuhan menyertai kita. Jadi, ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita menyaksikan keluarga kita, kerabat kita, bahkan kita menyaksikan di televisi saudara-saudara kita, sesama manusia yang terbaring atau terpapar karena COVID-19 ini, tentu itu adalah pergumulan yang luar biasa. Ketika saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri yang terpapar COVID, tentu ini adalah keadaan sulit bagi kita. Atau kita menyaksikan begitu banyak pengorbanan baik itu materi ataupun tenaga yang diberikan oleh pemerintah, gugus tugas di wilayah masing-masing, ataupun juga tim medis, dokter, perawat, dan relawan yang memberi diri untuk penyelamatan karena wabah COVID-19 ini. Hati kita mungkin bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan berdiam diri dengan peristiwa COVID-19 ini? Sampai kita sendiri pun belum mengetahui kapan waktunya COVID-19 ini berakhir. Kapan kita bisa kumpul-kumpul lagi seperti sedia kala? Kapan anak-anak bisa bersekolah? Kapan kita bisa mengakhiri masa yang membosankan ini? Rasa takut menghinggapi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Roma 6 ayat 1 sampai 14 pembacaan kita memberikan kesaksian bahwa penyelamatan Allah, kasih sayang Allah, kesetiaan Allah dinyatakan lewat Kristus Yesus. Penyaliban Kristus di kayu salib adalah bahagian dari proses bergantinya Tuhan kita Yesus Kristus pada posisi kita. Yesus di kayu salib, Yesus mengganti posisi kita dalam keadaan roh kita yang mati. Seharusnya roh kita yang mati ini yang tergantung di kayu salib karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita lah seharusnya kita yang disalibkan. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Pemberitaan Paulus tentang Kristus begitu jelas bagi kita. Kasih Allah yang nyata dalam Kristus adalah kasih yang luar biasa, kasih yang tidak terbatas, kasih bagi semua. Dan kasih ini menuntun para murid. Kuasa Kristus ini yang menuntun para murid di dalam Matius 10 ayat 21 sampai 29 untuk tidak menjadi takut ketika mereka diutus. Ketika mereka harus memberitakan firman Tuhan. Mereka dikuatkan oleh kuasa daripada Kristus. Ayat 26 dari Matius 10 berkata, "Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Mungkin saja kita akan mengalami masa-masa sulit, Bapak Ibu Saudara, seperti murid-murid
akan mengalami penganiayaan karena pemberitaan Kristus. Tetapi janji Tuhan untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu takut, sebab kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan dikatakan dalam pembacaan kita, ayat 25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Kita tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita Maha Kuasa, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita tahu keselamatan itu daripada Tuhan. Karena itu, mari kita setia, mari kita tegar dalam menghadapi peristiwa atau pergumulan karena COVID ini. Mungkin kita yang mempertanyakan kepada Tuhan, kuasa Tuhan, kenapa Tuhan belum menjawab doa-doa kita? Yakin dan percaya dalam Yeremia 29, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Tuhan merancangkan keadaan yang penuh damai sejahtera, sekalipun bisa saja caranya dengan cara mengalami pergumulan. Bapak Ibu Saudara, COVID menjadikan kita memaknai kehidupan kita yang baru. Bahwa dengan COVID, kita lihat sekarang, kita lebih banyak waktu dengan keluarga, bukan? Dengan COVID-19 ini, kita lebih banyak berkumpul bersama dengan keluarga, dan pemberitaan firman Tuhan terjadi di mana-mana, terjadi di rumah-rumah, terjadi kapan saja, dan tidak terbatas oleh waktu. Sekalipun ada pergumulan, ada yang mengalami persoalan penghasilan, kesehatan, terpapar, dan lain sebagainya, Tuhan menyertai kita. Tetap teguh dan percaya, setia kepada Tuhan. Jangan kamu takut, Tuhan memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, kami menyadari bahwa keadaan kami karena pandemi COVID-19 ini membuat kami mengalami kelelahan, Tuhan. Kelelahan jiwa, kelelahan fisik, bahkan kami mengalami kejenuhan dalam melakukan rutinitas hidup kami. Bahkan Tuhan, kami menjadi takut. Tapi firman-Mu saat ini menyampaikan kepada kami untuk yakin pada penyertaan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu di tengah-tengah kesulitan pergumulan yang kami hadapi karena pandemi 19 ini. Dan kami yakin bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik menganugerahkan kami kembali kehidupan yang benar-benar normal. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama. Kita tetap mendoakan orang tua kita yang mengalami sakit, yang dalam lanjut usia, serta proses pemulihan, yaitu Bapak RHIPA dirawat di rumah, Nyonya Dina Upa Lantang, Bapak dan Ibu Emrito, Ibu Brendina Diau, Oma Elis Tandireru, Bapak dan Ibu MT Somalinggi,
Bapak Daniel Lepong, Ibu Rosalina Membiak, Bapak Heli Gedian, masing-masing dirawat di rumah. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kami hidup dan kehidupan, memberikan kami hikmat untuk menghadapi situasi pandemi ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan di rumah-rumah kami. Kami percaya kehadiran Tuhan ada bersama kami saat ini di rumah-rumah kami. Bahkan bersama kami saat ini juga di gedung gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Mari Tuhan berkati kami semua, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala nikmat, segala kasih berkat Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami melewati hari ini, pandemi ini, dengan tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau masih menganugerahkan kami hidup dan kehidupan. Kami juga bersyukur Tuhan, bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat ini, baik itu kantoria, pianis, multimedia, bahkan majelis gereja yang boleh bertugas, baik itu sebagai liturgis, lektor, ataupun pelayan firman. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah setiap pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kami datang menyerahkan orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, semangat di dalam melewati berbagai pergumulan karena sakit ini. Berkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah Tuhan boleh pakai itu menjadi alat kesembuhan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa lansia, masa lanjut usia. Tuhan kiranya menolong, memberkati orang tua kami, tetap memberikan kekuatan iman percaya bagi orang tua kami dalam masa lansia ini, menyadari bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Bapa Surgawi, kami juga datang berdoa untuk setiap pengurus OIG, mulai dari PKB, PBGT, PPGT, dan sekolah minggu dalam melakukan setiap pelayanannya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau lindungi kami semua ketika kami akan kembali dari rumah Tuhan ini ke rumah kami masing-masing, berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Penyertaan Tuhan kiranya berkenan bagi kami. Bapa Surgawi, ini syafaat kami, ini permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Matius pasal 10 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Ku berserah kepada Allah-Ku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, jangan kamu takut. Jalani hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kita yang boleh dipakai oleh Tuhan melalui media ini dalam beribadah pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara-saudara, pada Ibu Pendeta, segenap majelis gereja, kantoria, pianis, dan tim multimedia yang membantu jemaat saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kepada Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, kami menyampaikan selamat hari Minggu, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita.